Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kelas dimulainya. Teman-teman, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, maka kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Saban sampai Merauke, berjaya pulau. Hadir semua. Siapa ya? Ya. Baik. Siapa yang masih ingat apa itu teks pidato persuasif? Teks pidato persuasif adalah teks yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai hal-hal apa yang disampaikan oleh orator. Baik ya. Jadi, apa yang adik-adik sampaikan terkait dengan teks pidato persuasif itu benar bahwa teks pidato persuasif itu adalah salah satu teks yang bertujuan untuk mengajak khalayak untuk melakukan sesuatu seperti apa yang ingin disampaikan oleh Indonesia. Siapa yang masih ingat apa saja struktur di dalam teks pidato persuasif? Oke, silakan. Struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3, 1 pembukaan, 2 isi, dan 3 penutup. Ya, bagus ya. Jadi memang benar bahwa di dalam teks pidato persuasif itu strukturnya ada 3 ya. Ada bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian Penutup. apa saja yang masuk di dalam aspek kebahasaan dalam teks pidato persuasif? Ya, silakan. Terdapat kalimat Arti. ya, ada lagi yang lain? Siapa? Ya. Kata sapaan. Terdapat kata sapaan. Ya, betul ya. Adik-adik sekalian, saya kira adik-adik mengapa kemudian harus memahami atau mengingat kembali pelajaran tentang struktur dan kaidah kebahasaan, karena hari ini kita akan belajar tentang menulis teks pidato persuasif. Kita belajar menulis teks pidato persuasif sebenarnya sangat penting ya. Mengapa? Karena itu adalah bagian cara kita untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain atau mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai moral. Karena materi hari ini berkaitan dengan menulis teks pidato persuasif. Jadi ini adalah materi dasar yang kita pelajari hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu adik-adik mampu menyusun kerangka teks pidato Persuasif. kemudian mampu menulis teks, Pidato persuasif. memperhatikan struktur dan pembahasan etika pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar. Jadi sebentar itu adalah adik-adik secara berkelompok nanti akan menyelesaikan proyek berupa kerangka teks pidato persuasif dan menyusun teks atau menulis teks pidato persuasif yang utuh ya. Kita bilang poin-poinnya. Bapak menyampaikan sedikit untuk memperkuat pemahaman adik-adik terkait dengan menulis teks pidato persuasif. Jadi pertama menentukan tema, yang kedua adalah menentukan tujuan pidato. Ketiga adalah menentukan susunan kerangka isi teks pidato persuasif, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama adalah pembuka, isi, dan Penutup. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus adik perhatikan ketika menulis teks pidato persuasif. Yang pertama itu adalah adik-adik ya. Yang kedua apa? Menentukan tujuan pidato persuasif. Yang ketiga ya. Yang keempat ya. Yang terakhir adalah ya. Ini ada sebuah pidato. Sesuai semuanya akan pegang pidato, tidak akan disimak baik-baik ya. Sekalian, apakah adik sudah mampu memahami menulis teks pidato persuasif? Ya, silakan. Apa pentingnya membuat kerangka teks pidato? Ada yang bisa menjawab? Menurut saya sangat penting untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam menulis teks pidato. Jadi itulah pentingnya kerangka, karena ini mampu mengarahkan adik-adik untuk mengembangkan teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap. Dan bisa menulis teks pidato persuasif? Bisa ya, adik-adik sekalian, silakan dibentuk kelompoknya ya. Sudah dapat kelompoknya semua? Ya, sekarang saya bagikan PD yang nanti adik-adik kerjakan secara bersama-sama ya. Baik adik-adik, ada kendala untuk menentukan tema? Tema apa saja yang adik-adik akan tulis? Politik.
Politik. Ya ini dari politik ya. Kalau dari sana dari apa temanya? Narkoba. Kalau ini jaga kebersihan. Ini ya makanya kalau Anda memilih tema, pilih memang yang dekat dengan kehidupan Anda, yang bisa adik-adik kerjakan. Silakan adik-adik secara berdiskusi. Lebih bagus ya adik-adik sebagai tugas, karena ini adalah kita terbatas waktunya. Untuk waktu pekerjaannya selama 1 jam ya, bisa diselesaikan. Masalahnya ini sudah bisa, temanya sudah ada ya. Namanya sudah. Kalau di kerangkanya itu adalah penting-pentingnya saja ya. Kalau di atau punya itu berarti hasil penyimpanan dari kerangka tadi. Kembangkan sendiri. Ya poin-poin. Kalau bagi kerangka itu adalah poin-poin saja ya. Kerangkanya ini ya. Jadi bagian tidak tahu turunnya itu adalah pengembangannya ya. Ya. Ya sudah dimulai pengembangannya. Ya. Bagus ya. Ini sudah dimulai pengembangannya. Sudah ya. Ya. Oke, lanjutkan. Ini sudah mulai pengembangan ya. Sudah ya. Oke. Kerangkanya lengkap. Kerangkanya lengkap. Bisa kerangkanya. Bisa kita mulai presentasi ya. Sudah selesai semua? Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pidato hasil diskusi kami dengan judul Bahaya Game Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas semua berkah kepada kita semua, berupa kesehatan, kekuatan, dan ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan baik. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kami akan menyampaikan tentang bahaya game online. Bermain games online memang banyak memberikan dampak buruk terhadap kita. Dengan demikian, marilah kita bijak menggunakan game online agar tidak merugikan diri kita sendiri. Demikian apa yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang untuk kelompok 4. Ya, luar biasa ya dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Silakan adik-adik untuk kelompok lain berikan masukan ataupun tanggapan dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Silakan. Silakan. Tadi disampaikan tentang bahaya game online. Alangkah bagusnya ditambahkan lagi dengan bukti atau contoh kasus yang sudah terkena dampak dari game online. Ya, terima kasih atas masukannya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang dampaknya, yaitu bisa berdampak kepada kesehatan mata kita, juga kita bisa memboros dalam menggunakan uang karena harus membeli paket terlebih dahulu untuk memainkan game online. Terima kasih. Ada lagi tambahan atau masukan dari yang? Oke, silakan. Apa pentingnya kita berpidato jika memang apa yang kita sampaikan tidak diikuti oleh pendengar? Apakah ini tidak merasa sia-sia bagi kami? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi? Mengajak itu kita harus menggunakan kata-kata emotif sehingga kita dapat memotivasi orang lain atau mengajak orang lain dengan kata-kata yang bijak atau sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
membacakan teks pidato hasil pekerjaan kelompokan yang berjudul Jagalah Kebersihan di Lingkunganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru dan teman-teman yang kami banggakan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang menyinggung hadirin sekalian, kami minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk yang biasa atas hasilnya ya. Silakan adik-adik berikan masukan untuk lain berikan masukannya. Dari kelompok satu lagi ya. Ada sedikit kritik dari saya. Pertama, di bagian kerangka teks salam penutupnya tidak dibaca. Yang kedua, penggunaan kata Madinah terlalu boros. Yang ketiga, menurut saya kata hadirin tidak tepat pada situasi sekarang ini, karena sekarang ini yaitu suasana bertema. Yang keempat, seharusnya kita menggunakan kata yang mudah dipahami. Maksudnya saya mau bertanya pada kata mindset. Apa makna dari kata mindset? Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Luar biasa kita dulu yang bertanya. Terima kasih atas masukannya yang diberikan kepada guru kami. Nanti kami akan memperbaikinya kembali. Saya menjawab pertanyaan Anda yang tentang apa itu mindset adalah apa? Ya. Bisa sama ya? Pola pikir. Ya, pola pikir. Jelas ya? Ya, kita dulu yang tampil. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kita lakukan, dari apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyusun teks pidato persuasif dengan baik dan tepat sehingga tidak ada terjadi kesalahan ketika kita membuatnya. Yang disampaikan oleh adik-adik tadi bahwa adik-adik sudah mengerjakan secara berkelompok, mendiskusikan secara berkelompok, menentukan bahan untuk membuat teks pidato persuasif. Ternyata hasilnya alhamdulillah lumayan bagus ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi adik-adik untuk bisa membuat pidato persuasif lagi ya. Apa kesan dan kesan yang adik-adik dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ya, silakan. Saya berharap ke depan waktunya untuk menulis pidato persuasif ditambah, karena kami membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penulisan pidato persuasif. Akan dapat menyimpulkan hasil pembelajaran secara keseluruhan dari awal sampai saat ini. Silakan. Kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran kali ini adalah kita dapat menulis teks pidato persuasif dengan baik dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kita juga dapat menyusun kerangka teks pidato persuasif dengan benar karena kita juga sudah mengetahui bagaimana cara penyusunan teks persuasif yang akurat. Terima kasih. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini memang adik-adik memang harus perlu waktu untuk menyelesaikan teks pidato persuasif ya. Adik-adik perlu waktu menyusun kerangkanya, kemudian mengembangkannya, memilih temanya, menentukan topiknya, itu butuh waktu bagi adik-adik untuk memikirkannya. Bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ini bagaimana perasaannya? Oh, silakan. Saya menjadi tertarik untuk menulis teks pidato persuasif. Yang merasa tertarik mengikuti menulis teks pidato persuasif ya, luar biasa ya. Apa masih ada hal-hal yang kurang dipahami dari apa yang Bapak sampaikan tadi? Ada? Ya. Sudah semua mengerti? Adik-adik akan diberikan tugas secara mandiri ya. Berarti tugasnya adalah menyusun kerangka dan menulis teks pidato persuasif. Untuk mengerjakan tugas mandirinya 2 hari bisa? Bisa ya? Ya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk bab 3 dengan materi Pembelajaran kita adalah berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. ya. Saya sampaikan dengan Quran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.